Perkenalkan, nama saya Syamana Zega dari Teknologi Industri Pertanian. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat diagram sebab akibat atau yang lebih sering kita kenal dengan fishbone diagram untuk memenuhi tugas akhir atau kuliah pengendalian dan pengawasan mutu. Nah, fishbone ini termasuk dalam salah satu quality control 7 tools. Nah, apa itu quality control 7 tools? Mari kita simak video berikut ini. Gagal! Quality Control 7 Tools adalah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh produksi, terutama pada permasalahan yang berkaitan pada kualitas atau mutu. 7 alat dasar quality control ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. 7 tools dapat membantu menganalisa, menginterpretasikan data, dan memetakan masalah guna membantu kelancaran kerja dalam sebuah tim. Seven Tools merupakan salah satu alat statistik untuk mencari akar permasalahan kualitas, sehingga manajemen kualitas dapat menggunakan Seven Tools tersebut untuk mengetahui akar permasalahan terhadap produk yang mengalami cacat, serta dapat mengetahui penyebab-penyebab terjadinya cacat. Nah, 7 alat dasar ini diantaranya yang pertama adalah check sheet, kedua scatter diagram, ketiga cause and effect diagram, keempat Pareto chart, kelima histogram, keenam ada control chart, dan yang terakhir, yang ketujuh ada flow chart. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fishbone diagram atau diagram sebab akibat. Diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah salah satu metode atau tool di dalam meningkatkan kualitas. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Penemunya adalah seorang ilmuwan Jepang pada tahun 60-an bernama Dr. Kaoru Ishikawa, ilmuwan kelahiran 1915 di Tokyo, Jepang, sehingga sering juga disebut dengan diagram Ishikawa. Diagram sebab akibat adalah alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Diagram fishbone atau tulang ikan karena memang berbentuk mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Diagram ini akan menunjukkan sebuah dampak atau akibat dari sebuah permasalahan dengan berbagai penyebabnya. Efek atau akibat dituliskan sebagai moncong kepala, sedangkan tulang ikan diisi oleh sebab-sebab sesuai dengan pendekatan permasalahannya. Dikatakan diagram cause and effect atau sebab dan akibat karena diagram tersebut menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Sini kita dapat melihat bentuk dasar dari fishbone diagram, di mana di sebelah kiri terdapat cause atau sebab, di sebelah kanannya itu efek atau akibat. Nah, di mana di bagian kategori kita dapat mengisi faktor-faktor yang mempengaruhi. Contoh faktornya diantaranya ada manajemen, manpower, environment, method, machine, dan material. Nah, langkah menerapkan fishbone diagram yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan sesi sebab akibat, kedua mengidentifikasi akibat, ketiga mengidentifikasikan berbagai kategori, keempat menemukan sebab-sebab potensial dengan cara sumbang saran, kelima mengkaji kembali setiap kategori sebab utama, keenam mencapai kesepakatan atas sebab-sebab yang paling mungkin. Nah, manfaat dari fishbone diagram ini yang pertama membantu mengidentifikasikan akar penyebab dari suatu masalah, kedua membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah, ketiga membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut, keempat mengidentifikasikan tindakan atau bagaimana untuk menciptakan hasil yang diinginkan, kelima membahas isu secara lengkap dan rapi. Nah, sekarang bagaimana cara membuat fishbone diagram? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Gagal! Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu jurnal yang akan kita buat menjadi
fishbone diagram atau diagram sebab akibat. Ini termasuk jurnal Agrista dengan judul Pengendalian Mutu Bayam Sistem Hidroponik di PT Kebun Sayur Segar Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kita akan melihat contoh diagram sebab akibat. Ini bentuk dari fishbone diagram yang di jurnal kita akan buat menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita bisa menggunakan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini datanya sudah saya pindahkan ke dalam bentuk tabel agar kita mudah menginput ke dalam fishbone diagram. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buka tab view, kemudian klik grid lines sehingga tampil sheet kita polos. Kemudian kita ke insert, lalu pilih shape, pilih arrow atau tanda panah, kemudian kita drag. Kita bisa mengubah warnanya dan juga ketebalan. Nah, setelah itu kita kembali ke insert lagi, pilih shape, lalu pilih line atau garis lurus, kemudian kita drag. Nah, karena di sini faktor yang diamati atau faktor yang mempengaruhi ada 5, kita akan buat 5 garis. Nah, setelah bentuk dasarnya jadi, kita kembali ke insert, pilih shape dan pilih rectangle atau persegi, dan kita bisa membuat tulisannya. Kita bisa pilih no fill, shape-nya kita bisa pilih yang hitam. Oke. Nah, setelah jadi kita isi bagian kotak atasnya dengan faktor yang diamati. Pertama ada personel, kita isi paling depan personel. Kemudian ada material, lalu method, dan kita isi method, lalu machine, dan terakhir environment. Jadi kita isi masalah-masalah yang ada di tiap faktor yang diamati. Kita isi dari depan, itu ada personel, kita pilih insert, shape, line, kita ambil insert, save, pilih rectangle, kita pilih set fill, no outline, set outline, no outline. Lalu kita tulis, yang pertama ada tingkat keahlian tenaga kerja yang baik. Bagian tulang ikannya sudah selesai. Kemudian kita mengisi bagian sebelah kanan, yaitu efek atau akibat. Kita insert, shape, kita pilih oval. Oke, kita pilih hitam. Menjadi efeknya yaitu kondisi daun cacat lebih dari 20%. Di sini dapat kita lihat bahwa diagram sebab akibat atau fishbone diagram sudah selesai, di mana di sebelah kiri atau di bagian cause, di bagian tulang ikan, terdapat 5 faktor yang diamati atau 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada personel, material, environment, method, dan machine.
Nah, di mana di setiap faktor yang diamati terdapat masalah-masalah atau dirincikan masalah-masalah yang perlu dikendalikan. Nah, di sebelah kanan terdapat akibat atau efek dari masalah-masalah atau sebab yang sudah dipaparkan sebelumnya di sebelah kiri. Nah, dari masalah tersebut akan mengakibatkan kondisi daun cacat lebih dari 20%. Sekian penjelasan dari saya mengenai diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.